Lalu tiba-tiba saat Nopal bangun dari tidurnya, Nopal pun menyadari jika handphonenya hilang. Nopal yang panik lantas mencari-cari handphonenya, namun tidak ketemu juga. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang pemuda sebatang kara yang mengalami nasib tragis. Dia ditemukan tidak bernyawa secara mengenaskan di dalam jurang sedalam 5 meter. Tindakan keji tersebut rupanya dilakukan oleh temannya sendiri karena mencurigai kalau korban telah mencuri ponselnya. Aksi yang mengerikan ini tidak dilakukan sendiri oleh pelaku. Pelaku di saat itu mengajak serta 2 orang lainnya yang bertugas membantu menyembunyikan jasad korban. Bahkan, ibu dari pelaku juga terlibat di dalam kasus ini. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sesosok pria ditemukan di pinggir tembok penahan tebing di Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi tersebut sudah mulai bahkan sebagian tubuhnya sudah mengering. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di pesisir pantai Citepus, Sukabumi, Jawa Barat, ada seorang pemuda yang usianya sudah genap 21 tahun bernama Diki Jaya. Di lingkungan sekitarnya, dia sering sekali disapa dengan nama Diki. Diki ini diketahui hidupnya sebatang kara. Ibunya sudah meninggal dunia dan ayahnya masih hidup. Namun, ayahnya tidak mau mengurusi Diki. Entah apa alasannya, ayahnya malah meninggalkan Diki sebatang kara. Diki dikenal sebagai pemuda yang baik dan ramah dengan warga sekitar. Diki juga kerap menyapa dan ngobrol dengan orang-orang yang dia temui, baik usianya yang lebih muda maupun yang lebih tua. Karena sifatnya tersebut, Diki memiliki banyak teman dan disayang oleh warga sekitar yang dengan sukarela membantu Diki dalam kesehariannya. Sering sekali mereka memberikan Diki makan atau justru memberikan Diki pekerjaan agar Diki bisa menyambung hidupnya. Diki ini juga dikenal sangat rajin dan kerap membantu warga sekitar yang mayoritasnya adalah nelayan karena mereka tinggal di pesisir pantai Citepus. Dari banyaknya warga di sana, ada satu keluarga yang paling dekat dengan Diki, yaitu keluarga Ani. Diki kerap sekali membantu keluarga Ani dan juga suaminya, dan karena kedekatannya tersebut dengan keluarga Ani ini pun sudah menganggap Diki sebagai anak mereka sendiri, meskipun mereka tidak ada hubungan keluarga. Dan bahkan saat ini, Diki tinggal bersama keluarga Ani di kampung Cibolang Baru, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu. Kurang lebih baru 10 hari belakangan, Diki ini tinggal bersama keluarga Ani. Dan sehari-hari, Diki ini membantu keluarga Ani menjaga warung. Sebenarnya, Diki ingin sekali ikut dengan suami Ani untuk melaut. Namun belum diperbolehkan oleh suami Ani. Entah apa alasannya, entah karena usia Diki yang masih terlalu muda atau karena ada alasan lain. Sehingga di saat itu suami Ani meminta Diki untuk membantu Ani saja berjualan di warung. Dan selain membantu keluarga Ani, Diki juga suka bertemu dan bermain bersama teman-temannya, yaitu salah satu temannya yang sering Diki kunjungi yang bernama Nopal. Nopal ini merupakan seorang pemuda yang masih berusia 19 tahun. Nopal tinggal bersama sang ibu yang bernama Erni yang usianya 49 tahun. Mengenai ayah dari Nopal, tidak diketahui siapa orangnya. Keseharian dari Nopal ini juga tidak dijelaskan dengan detail di media. Namun diketahui Nopal merupakan anak yang sangat menyayangi ibunya. Lalu sobat, saat kejadian berlangsung, ibunya di saat itu tengah sakit dan baru saja pulang dirawat. Dalam keadaan tersebut, Nopal yang sangat sayang kepada ibunya dan tidak ingin ibunya sakit apalagi sampai kehilangan sang ibu. Dia menjadi sangat stres memikirkan kondisi ibunya tersebut. Apalagi diketahui, Nopal juga baru saja kehilangan motor.
Namun mengenai kehilangan motor ini juga tidak dijelaskan di media manapun. Entah motornya dimaling atau justru ditarik oleh leasing. Namun yang jelas, kedua masalah tersebut membuat Nopal benar-benar menjadi frustasi. Di tengah-tengah perasaannya yang kalut, Nopal malah apes karena kehilangan ponsel. Suatu hari, Diki bersama salah satu temannya yang diketahui berasal dari Jakarta datang dan bermain ke rumah Nopal. Dan saat waktu menunjukkan mulai memasuki subuh, Diki pamit pulang sebentar. Tidak diketahui kemana Diki di saat itu. Entah untuk mengantar temannya pulang atau karena ada alasan lain. Hingga pada siang harinya, Nopal dan orang tuanya masih tertidur. Lalu tiba-tiba saat Nopal bangun dari tidurnya, Nopal pun menyadari jika handphonenya hilang. Nopal yang panik lantas mencari-cari handphonenya, namun tidak ketemu juga. Sehingga Nopal pun merasa curiga jika handphonenya bukan hilang, melainkan dicuri oleh seseorang. Nopal pun lantas bertanya-tanya kepada orang-orang sekitar, yang salah satunya adalah kerabatnya sendiri yang bernama Juanda. Lalu menurut keterangan Juanda, di saat itu dia melihat Diki di rumah Nopal siang-siang. Dan atas dasar keterangan dari kerabatnya itu, mereka pun langsung mulai menyelidiki dan mulai mencurigai bahwa Diki lah atau mungkin temannya Diki yang sempat mampir ke rumah Nopal sebagai pencurinya. Nopal yang mencurigai Diki lantas hendak mengajak Diki untuk pesta miras di warung yang juga menjadi tempat tinggal Nopal bersama ibunya. Di saat itu rencananya dia ingin menanyakan soal ponselnya yang hilang. Lalu tibalah pada hari Sabtu tanggal 21 September tahun 2024. Di sore harinya, Nopal bersama dengan Juanda menjemput Diki di rumah ibu angkatnya di Kampung Cibolang Baru, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu. Saat Diki dijemput oleh Nopal, Ani, ibu angkat dari Diki, menemui Nopal. Dan di saat itu, Diki kebetulan sedang tidur, sehingga Ani pun memanggil-manggil Diki. "Diki, bangun nak, itu ada teman kamu jemput," teriak Ani memanggil-manggil nama Diki. Dan Diki yang baru bangun dari tidurnya, lantas langsung bersiap-siap dan menuju ke depan rumah untuk menemui Nopal sebelum ikut dengannya. Saat di depan teras, sebenarnya Nopal sudah tidak sabar hendak menanyakan soal handphonenya yang hilang. Yang akhirnya, hal tersebut pun dia lakukan. Dia menanyakannya kepada Diki. Kurang lebih, Nopal bertanya seperti ini. "Diki, aku habis kehilangan handphone. Terus ada yang bilang, kamu tuh sempat masuk rumahku siang-siang. Kamu ya yang nyuri, atau temenmu?" tanya Nopal curiga. Mendengar ucapan seperti itu, lantas Diki tidak terima. Kemudian, dia mencoba meyakinkan Nopal bahwa dia tidak mencuri. Begitupun juga dengan temannya, tidak mungkin dia mencuri handphone milik Nopal. Di saat itu, percakapan mereka berdua juga sempat didengar oleh ibu angkatnya. Sementara itu Nopal yang mendengar pernyataan Diki sebenarnya meragukan, tapi dia mencoba untuk percaya dengan perkataan temannya tersebut, sehingga mereka pun melanjutkan rencana mereka untuk pesta miras. Keadaannya di saat itu di wilayah tersebut tengah diguyur hujan. Selain mengajak Diki dan Juanda, Nopal juga mengajak serta kerabatnya yang lain yang bernama Gilang Maulana yang usianya masih 20 tahun untuk ikut serta pesta miras bersama mereka. Di tengah-tengah pesta miras, Nopal mencoba kembali mengajak Diki untuk ngobrol. Dan Nopal juga hendak mengajak serta keluarganya dan teman-temannya yang lain untuk membicarakan terkait kehilangan ponselnya. Namun di saat itu, Diki yang diajak malah berkata, "Iya nanti aja." Kurang lebih seperti itu. Dan Nopal yang tidak mau ambil pusing lantas melanjutkan pesta miras tersebut. Hingga lama-kelamaan, pengaruh miras mulai membuat Nopal kehilangan kesadaran. Dan di tengah pengaruh miras, Nopal tiba-tiba mengajak Diki ke pinggir pantai. Nopal kembali menuduh Diki, dan tuduhan itu pun membuat Diki menjadi sangat geram. Hingga keduanya pun terlibat cekcok. Di tengah percekcokan, Nopal yang kesal lantas pulang ke rumahnya. Ternyata di saat itu, dia yang masih di bawah pengaruh alkohol mengambil sebilah pisau dapur. Dia kembali sembari membawa pisau tadi. Nopal yang kesal mulai mengancam Diki dengan pisau tersebut. Namun Diki yang bersikeras lantas membuat mereka kembali terlibat pertengkaran yang hebat. Hal itu membuat Nopal benar-benar menjadi geram dan naik pitam. Di tengah-tengah emosi yang meluap-luap, Nopal kemudian menikam leher Diki menggunakan pisau yang dia bawa. Dan seketika, Diki kaget. Dia tidak menyangka bahwa Nopal akan melakukan tindakan sejauh itu. Diki yang ditikam di bagian leher langsung tergeletak tak berdaya. Dia tersungkur di pasir pantai dengan leher yang mengeluarkan cairan merah yang begitu banyak.
Dan masih tidak puas juga, Nopal yang melihat Diki yang tidak berdaya dalam posisi terlungkup kembali menikam punggung Diki sebanyak 2 kali yang mengakibatkan Diki akhirnya tewas seketika. Nopal yang melihat temannya tersebut sudah tergeletak, lantas jadi benar-benar panik, apalagi di saat itu dia masih di bawah pengaruh alkohol. Di dalam pikirannya yang kusut setelah menghabisi nyawa Diki, Nopal hanya terfikir untuk buru-buru menyembunyikan jasad Diki dan menghilangkan semua bukti kejahatannya. Nopal di saat itu lantas memanggil 2 temannya yang lain yang bernama Juanda dan juga Gilang Maulana. Dia memberitahu kedua temannya bahwa dia sudah menghabisi nyawa Diki. Di saat itu, kedua temannya jadi kaget. Dia tidak menyangka bahwa Nopal akan melakukan tindakan sejauh itu. Namun apa boleh buat, semuanya sudah terjadi. Di saat itu Nopal kepikiran untuk menyembunyikan jasad Diki dengan cara dikubur. Sehingga dia dibantu oleh kedua temannya menggali pasir di pantai sekitar lokasi kejadian. Lalu mereka langsung menguburkan jasad Diki di sana. Di saat mereka bertiga sudah selesai mengubur jasad Diki, tiba-tiba saja Ernie datang ke sana dan dia sangat terkejut. Dia melihat Diki, Gilang dan juga Juanda sedang berada di sebuah gundukan tanah dan dia pun bertanya, "Gundukan apa itu?" tanya Ernie kepada Gilang. Gilang pun menjawab, "Itu Diki, Bu," kata Gilang. Di saat itu Ernie merasa terkejut dan syok, dan saking syoknya dia berteriak-teriak tidak menyangka. Di saat itu dia pun diberitahu bahwa Diki dieksekusi oleh anaknya sendiri yaitu Nopal, dan dia di saat itu semakin terkejut lagi. Namun Nopal yang tidak ingin ibunya terlibat, dia meminta sang ibu untuk segera pulang. Namun ibunya tidak mau. Di saat itu meskipun kecewa, Ernie mengenyampingkan semuanya dan lebih khawatir dengan nasib putranya jika jasad dari Diki ditemukan dan putranya akan menjalani konsekuensi hukum. Atas dasar hal tersebut, Ernie yang khawatir tindakan kejahatan putranya akan ketahuan, akhirnya meminta putranya Nopal dan juga Juanda serta Gilang untuk membuang jasad Diki ke sekitar TPT yang berada di RT 0105 Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok. Ketika itu mereka merasa saran dari Ernie ada benarnya. Juanda dan Gilang pun lantas kembali membongkar gundukan tanah tadi, dan kemudian dibantu oleh Gilang, Nopal pun membawa jasad Diki menggunakan sepeda motor menuju ke sekitar TPT yang berada di RT 01 RW 05 Desa Pasir Baru. Singkat cerita, sampailah mereka di sana. Setelah itu, buru-buru Nopal dan Gilang pun membuang jasad Diki agar tidak ketahuan. Setelah membuang jasad Diki, mereka berdua langsung melarikan diri dengan sepeda motor. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu. Ani, ibu angkat dari Diki, mulai merasa khawatir. Mengapa anak angkatnya tidak pulang-pulang? Dan dia pun menjadi gelisah serta panik. Ani dan suaminya langsung mencari keberadaan Diki. Namun Diki juga tidak kunjung ditemukan. Ani yang khawatir kemudian menyuruh anak-anak kampung sekitar untuk membantu mencari keberadaan Diki atau anak angkatnya tersebut. Terlebih lagi Ani mengaku dia terus kepikiran karena Diki belum pulang untuk makan. Hingga berhari-hari lamanya kabar Diki juga tidak diketahui. Sampai tibalah 9 hari setelah kejadian naas itu, tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 September tahun 2024. Ada seorang warga yang sedang melintas di tepi jalan raya Pelabuhan Ratu, Banten, Desa Pasir Baru, Kecamatan Cisolok. Saat itu, warga tersebut menengok ke arah jurang yang diberi tembok penahan tanah atau TPT sedalam 5 meter. Dan dia tidak sengaja melihat adanya sesosok jasad pria dalam posisi telungkup dengan kondisi yang sudah membusuk dan mulai mengering. Dia lantas menjadi kaget. Atas temuan tersebut, warga itu pun langsung heboh, lalu berkerumunan melihat temuan jasad tersebut. Tidak ada satupun dari warga yang mengenali jasad itu karena sudah dalam kondisi yang hancur dan membusuk. Beberapa warga yang menyaksikan kemudian merekam dan menyebarluaskannya di media sosial. Mereka ingin mencari tahu identitas korban. Dan dari foto yang beredar di sosial media, sampai pula lah kabar tersebut di telinga Ani, ibu angkat dari Diki. Saat dia mengetahui adanya penemuan jasad bersamaan dengan hilangnya anak angkatnya, Ani pun merasa semakin panik. Dan saat dia melihat foto jasad tersebut, dada Ani terasa sesak. Dia melihat adanya kesamaan pakaian yang digunakan oleh jasad tersebut dengan pakaian yang dipakai oleh Diki. Namun meskipun begitu, Ani masih berharap jika jasad tersebut bukanlah Diki. Dan atas temuan jasad di TKP, warga juga melaporkan temuan jasad itu ke pihak kepolisian. Polisi di saat itu langsung bergegas menuju ke sana setelah menerima laporan dari warga. Polisi yang sampai di TKP
langsung mengevakuasi jasad Diki dan dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, menunjukkan bahwa Diki meninggal dunia akibat luka tikaman di bagian leher dan juga punggungnya karena ada bekas tusukan senjata tajam di sana. Polisi pun menyimpulkan bahwa Diki adalah korban penghilangan nyawa. Atas pemeriksaan yang dilakukan, polisi sudah berhasil mengidentifikasi korban, yaitu atas nama Diki Jaya, seorang pemuda yang berusia 21 tahun. Polisi juga menginformasikan temuan jasad tersebut kepada keluarga korban yang saat itu langsung ditemui, yaitu keluarga Ani. Ani sebagai ibu angkatnya lantas langsung memastikan jasad itu, yang ternyata jasad tersebut terlihat dengan jelas. Dada Ani terasa sesak saat dia melihat ciri-cirinya. Perawakannya mirip dengan Diki, meskipun sudah dalam kondisi yang sudah membusuk. Apalagi Diki juga menghilang. Dan berdasarkan keterangan dari keluarga atas temuan jasad dengan ciri-ciri anggota keluarganya yang hilang, semuanya sesuai. Dan pemeriksaan serta hasil otopsi juga sesuai. Maka polisi dapat menetapkan identitas jasad tersebut, yaitu adalah seorang pemuda 21 tahun yang bernama Diki Jaya. Polisi juga terus melakukan pemeriksaan mendalam untuk menemukan siapa pelaku yang harus bertanggung jawab. Dan setelah dilakukan pemeriksaan yang mendalam, didukung dengan sejumlah barang bukti dan keterangan saksi, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yang berjumlah 4 orang dan masih memiliki hubungan kekerabatan. Di antaranya, Nopal yang berusia 19 tahun yang merupakan pelaku utama. Lalu ada Erni, yaitu ibu dari Nopal, yang memberikan saran untuk membuang jasad Diki. Lalu ada Juanda dan juga Gilang yang berperan untuk membantu membuang jasad Diki. Mereka pun lantas berhasil ditangkap dan diamankan tidak lebih dari 24 jam setelah jasad ditemukan. Bersamaan dengan diamankannya para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada sebilah pisau, cangkul, celana panjang abu-abu, jaket hitam krim milik korban, kaos merah, serta sepeda motor Yamaha Mio tanpa nomor polisi. Saat diamankan, Nopal mengaku sangat menyesal atas perbuatannya. Kepada polisi, Nopal menyampaikan jika dia sampai tega menghabisi nyawa Diki karena dia mencurigai temannya itu sudah mencuri handphonenya. Dengan wajah penuh penyesalan dan juga sedih, Nopal mengaku dia merasa depresi karena kejadian apes yang selalu menimpanya. Mulai dari kehilangan motor, ibunya yang sakit, dan ditambah dengan handphonenya yang hilang. Hal itu pun membuat Nopal dengan gelap mata sampai menghabisi nyawa Diki. Nopal juga sangat menyesal karena menyeret ibunya dalam masalah ini, sehingga ibunya yang sedang sakit dan diketahui baru keluar dari rumah sakit harus ikut bertanggung jawab. Nopal yang menyesal langsung berlutut meminta maaf kepada sang ibu. Di sisi lain, Erni, ibu kandung Nopal, juga menyesal karena sampai harus terlibat dalam tindakan keji tersebut. Erni mengaku di saat itu dia panik, hanya berupaya untuk melindungi putra tersayangnya dari segala masalah, termasuk masalah dari perbuatan kejinya yang menghabisi nyawa Diki. Lalu di sisi lain, jasad Diki yang selesai diperiksa kemudian dipulangkan lalu dimakamkan oleh keluarga. Atas tewasnya Diki, keluarga Ani dan warga sekitar yang mengenal baik mendiang Diki merasa sedih, apalagi Diki sedari kecil tidak dirawat oleh orang tua kandungnya. Warga yang di saat itu mendapatkan kabar bahwa Diki tewas karena dihabisi sebenarnya merasa bingung. Pasalnya, tempat kejadian berlangsung tidak jauh dari keramaian yang sering dikunjungi warga, yaitu ada sebuah warung yang biasa dijadikan oleh warga sebagai tempat untuk berkaraoke. Namun kejadian tersebut malah tidak diketahui. Dan berdasarkan hasil penyelidikan terkait alasan tersebut, polisi menemukan dugaan suara keras musik dari warung dan karaoke di kawasan itu menjadi salah satu alasan mengapa warga tidak mengetahui kejadian ini. Dan untuk memperjelas kronologi kejadian, Polres Sukabumi menggelar rekonstruksi sebanyak 34 adegan di sekitar kawasan Pantai Istana Presiden, Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu pada hari Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024. Saat rekonstruksi berlangsung, warga sekitar yang tidak terima atas perbuatan keji yang dilakukan oleh para pelaku sempat meluapkan kemarahan mereka dengan berteriak emosi dan menunjuk-nunjuk ke arah mobil-mobil polisi yang berisikan para pelaku, seperti hendak menyerang para pelaku. Namun, saat menyadari situasi semakin panas, aparat keamanan bergerak cepat dan berusaha meredam emosi massa yang sangat kecewa dan marah atas tindakan keji para pelaku. Tindakan warga tersebut menunjukkan betapa kecewanya mereka atas kejadian ini. Dan setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan, pihak kepolisian pun menetapkan bahwa keempat pelaku sebagai tersangka dan masing-masing mereka disangkakan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Pasal 55 ayat 1 ke 1E KUHP. Pasal 181 KUHP dengan hukuman 8 tahun penjara. Dan pasal 221 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan penjara. Benar-benar sebuah cerita yang mengerikan. Akibat tuduhan yang tidak mendasar menyebabkan seseorang harus kehilangan nyawa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?